Terima kasih Anake. Sebetulnya kita akan menyaksikan hasilnya sebentar lagi ya Anake ya. Tapi kebanyakan memang ekonom ekspektasinya suku bunga akan turun sih 25 basis poin ya. Itu terjadi mungkin saja sebentar lagi ini atau bulan depan gitu loh. Kalau saya pikir ada alasan yang kuat kenapa ekonom itu mengharapkan BI untuk segera menurunkan BI rate ya. Pelambatan ekonomi dan segala macam sudah kita saksikan bersama gitu ya. Dari mulai retail sales, kemudian yang penting adalah salah satu data yang penting adalah indeks PMI kita itu sudah di bawah 50. Artinya memang ada kontraksi nih. Makanya kita mencari katalis sebetulnya supaya market itu bisa ada pelumasnya, kira-kira gitu. Jadi saya pikir dalam setengah jam ini kita akan menyaksikan sejauh mana ya BI bisa merespon terhadap pelambatan ekonomi. Baik, tapi Bapak Ya. melihat urgensinya sebesar apa sih untuk dilakukan pemangkasan? Apalagi kita tahu juga di kuartal 1 ini kan pertumbuhan ekonomi kita di bawah ekspektasi. Ya, betul. Kalau kita ngelihat semua data itu sebetulnya menunjukkan pelambatan, Anake. Jadi kalau misalnya suku bunga itu ditahan di level sekarang, itu mungkin tidak menjadi katalis dari pasar modal. Kalau saya ngelihatnya dari sisi pasar modal ya. Karena apapun itu, pasar modal itu mengharapkan dua hal pertama. Yang pertama adalah tingkat suku bunganya menyesuaikan tingkat perkembangan ekonomi sebetulnya. Jadi kalau ekonominya memang melemah, urgensi untuk mempertahankan suku bunga itu menjadi tidak terlalu tinggi. Yang kedua, masalah likuiditas, memang problem klasik kita adalah likuiditas. Nah, salah satu upaya untuk menstimulasi ekonomi kan melonggarkan likuiditas ya, likuiditasnya supaya perbankan itu mendapatkan liquidity yang lebih baik. Ya. Jadi sebetulnya urgensinya cukup kuat, tapi masalahnya timing, apakah di sidang ini ataupun di bulan depan. Karena mesti hitung-hitungan risiko nih, kalau rupiahnya akan seperti apa. Karena kalau kita melihat performance rupiah itu memang agak underperform dibandingkan negara lain. Kita termasuk yang melemah dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, hitung-hitungannya seperti itu sih, Anneke. Baik, tapi tadi kalau Bapak katakan kita lihat dari sudut pandang pasar modal, kalaupun ada pemangkasan, apakah menurut Bapak akan cukup signifikan aliran inflow yang masuk ke dalam negeri? Melihat dari global pun ini kan juga masih sangat volatil sekali begitu, dan banyak juga investor global yang lebih memilih safe haven saat ini. Betul. Kita lihat hari ini aja, hari ini tuh saham perbankan naiknya lumayan, 1% sampai 2%. Itu menunjukkan sebetulnya ekspektasinya cukup kuat bahwa mereka menginginkan kondisi yang lebih akomodatif lah, intinya begitu. Dan ini harus juga merespon kondisi yang sekarang, pelambatan ekonomi sebetulnya. Pertama itu. Yang kedua adalah kita ke depannya mau seperti apa nih? Kalau memang ke depannya kita harus menstimulasi ekonomi, ya mau nggak mau harus ada satu yang dijalankan. Yaitu adalah pemangkasan suku bunga. Baik, tapi kalau melihat kondisi saat ini, Bapak melihat seperti apa sih psikologis investor di dalam negeri? Ya, baik. Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab nih, Anneke. Karena selama 5 tahun terakhir nih, Anneke, indeks kita cenderung nggak kemana-mana sih. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita melihat valuasi kita itu cenderung terdiskon cukup besar dibandingkan dengan average multiples-nya. Mungkin kita sekarang -1 sampai dengan -2 standar deviasi. Artinya kalau dari sisi valuasi kita murah sekali. Nah, yang tidak ada sekarang adalah growth. Nah, pertumbuhan laba perusahaan tahun ini itu diperkirakan mungkin barely positif ya. Jadi mungkin antara 0 sampai -3%. Nah itu, ya, di satu sisi valuasi kita murah tapi nggak ada growth. Nah, nggak ada ketiadaan growth ini mungkin harus disikapi dengan lebih agresif dari para pemangku kebijakan nih, Anneke. Jadi salah satunya adalah
ekspektasi pemangkasan suku bunga yang walaupun belum dilakukan, ini market sudah positif. Kira-kira seperti itu. Baik, apakah keadaan psikologis investor di dalam negeri ini mempengaruhi industri aset manajemen sendiri di Indonesia? Ya, kalau kita melihat industri aset manajemen memang dalam 3 tahun terakhir ini terutama di equity market ya, di reksadana saham, pertumbuhannya agak kurang menggembirakan. Kebanyakan mereka beralih ke instrumen yang lebih pasti ya, yang lebih resikonya lebih rendah. Dan itu sangat bisa dipahami, memang volatility marketnya kan sangat tinggi. Pertama faktor domestik, yang kedua yang nggak bisa dilupakan adalah faktor global. Faktor global ini mungkin 70% mempengaruhi pergerakan indeks, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ini menjadi PR kita bersama lah. Baik, artinya kalau ternyata di siang ini Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya, lalu apakah tantangan untuk industri aset manajemen ini akan semakin besar di sisa 2025 ini? Iya, untuk reksadana yang berbasis equity mungkin iya, karena mereka mencari katalis yang saat ini agak langka ya katalisnya. Mencari growth agak susah didapat, mencari mungkin harus kita stretch ke depan. Jadi trading tidak bisa berdasarkan valuasi 2025, tapi harus berdasarkan valuasi di 2026. Nah itu harus view-nya harus lebih panjang. Nah untuk reksadana yang berbasiskan fixed income maupun protected fund itu pertumbuhannya masih cukup besar. Tapi mungkin akan segera berbalik ketika kepastiannya sudah mulai kita dapat, kemudian faktor growth-nya sudah bisa diaddress. Dan ekspektasi di 2026 mungkin kita lebih bullish ya. Jadi 2026 kita expect EPS growth-nya bisa positif, mungkin bisa sampai dengan 7 sampai dengan 10% kira-kira. Jadi mungkin tahun ini tergantung stimulus ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Kalau memang itu berjalan, mungkin second half untuk equity market akan lebih baik dibandingkan first half. Baik, second half akan lebih baik daripada first half. Lalu sebesar apa peluang yang mungkin bisa didapat oleh industri aset manajemen di sisa 2025 ini? Iya, ekspektasi kita indeks tuh bisa sampai 7.700 lah tahun ini ya. Jadi kalau dengan indeks sekarang itu mungkin estimasinya sekitar 10% gitu, mungkin bisa di reksadana yang berbasis indeks ya. Tapi kalau kita beli reksadana yang enhanced index mungkin bisa lebih tinggi dari itu, apalagi reksadana yang basisnya adalah stylenya adalah alpha. Itu mungkin bisa lebih tinggi dari itu.